Aku teh kerasukan macan nyai. Pernah nggak ya orang kerasukan ikan mas koki gitu ya? Hantu ikan mas koki, keren Pernah nggak juga sih? ya. Kayak saya jangan digoreng, saya jangan digoreng gitu Your ya. team is Dan down. Parsyanya dihilangkan untuk kali ini. Respect band ya. Clay, kamu gak boleh pakai Parsya ngerepotin dan ternyata Esmeralda-nya, Pak. Seperti yang sudah diduga, karena memang Esmeralda ini cukup berbahaya, bisa dibilang sangat-sangat menyebalkan, membuat space yang cukup banyak untuk para pemain dari tim EVOS Legends untuk menumbangkannya. Dan DJ Khalid, DJ Khalid on the floor akan berdansa di meja Land of Down. Ya, DJ Khalid lepas, tapi di sisi yang lain ada Yisan Sin dan juga Uranus yang berhasil diambil oleh Genflix Aerowolf. Yes, bukan hanya itu aja, para pemain dari tim Genflix Aerowolf mereka udah punya Yusin Sin yang cukup kuat dan side lane-nya bakal kuat banget. Tapi ingat, Apa itu? 40, kalau misalnya kali ini Uranusnya di pick off asal-asalan, tidak dikasih bermain dari early game, Genflix nggak bakal bisa berbuat banyak. Oke, sementara itu Selena kembali diambil, tapi Bajan akankah mengambil Hilda-nya? Yes. Karena Hilda sangat merepotkan apabila sudah Selena, sampai di Hilda. tangan Bajan loh. Yes, Oke, yes. dan berhasil diambil, udah fix dua hero itu. Sementara untuk Genflix, Aerowolf, mereka lebih memilih ke arah support mana Valir ternyata. Tidak hanya ada sharing torrent yang mungkin kalau waktunya pas bisa mendorong Hilda agar tidak mengejar ke arah player dari Genflix, Aerowolf. Yes, bukan hanya itu aja 40. Di sini Valir bakal digunakan oleh Clay, tapi ingat kalau Angela. Valirnya Your team is sedikit down. saja lengah, kalau Valirnya tidak bisa menjaga posisi dengan baik, bakal ada paculan, langsung Pak. ditumbuk palanya, ditumbuk oleh seorang Hilda dari Bajan. Ini bakal menjadi bencana untuk tim Genflix. Aku yakin kalau Bajan udah bisa makan ke Valirnya sampai 8 kali, di late game Valirnya bakal benar-benar kesulitan, bahkan super awat udah nggak pakai hyper carry Mars yang bakal lebih kesulitan dengan Yusin sini. Iya, Super Mars kali ini yang ada di Genflix Aerowolf karena super awat, tapi tetap menjadi super awat yang berada di sisi samping tapi ya. Sementara itu satu hero terakhir siapa yang akan dihilangkan dan ternyata adalah Your team Akai. is picking. Baiklah kalau begitu. Sementara itu masih ada satu sideline juga yang harus diambil oleh Genflix Aerowolf, tapi mereka sepertinya lebih mengarah ke tanknya. Yes, benar Lolita banget. kan? Bukan hanya itu aja, para pemain dari tim Genflix dia akan menggunakan Lolita yang bisa dibilang mengcounter Selena dengan Abyssal Row, Ya. mengcounter Chang'e juga bisa, seperti kalau misalnya para pemain dari tim EVOS Legends menggunakan hero Chang'e di samping seperti Alter Ego bisa di-counter dengan adanya Lolita apapun. Iya, dengan Nomel 11 dengan Guardian Bulwarknya ya, dia bisa langsung menghadang lelenya, langsung ke tepi, langsung nabrak ke perisai, puyeng sendiri lelenya. Ada Eudora. Oke. Gak bakal pakai Eudora, Lunox sih ya. Lunox sih, itu Uranusnya enak banget langsung ditembakin. Chaos Assault-nya dengan Lunox udah paling nikmat sih harusnya. Lunox sih di samping enak banget. Oh my god, apakah Oke. dia menggunakan Kimi? Oh no, Lunox, ya kan? Lunox. Nah, udah Oh, fix. dikajarin cara picking. main Harit Marsnya kayaknya ya. Kali ini Haritnya bakal ngajarin Mars apakah One. Ya kita tahu emang dia menggunakan Haritnya cukup cepat, lincah, tangannya gesit luar biasa, mampu membuat Mars kali ini sadar kalau oke One, ampun suhu gitu. Ampun su, tapi setidaknya di bagian belakang ataupun di lapis keduanya masih ada Lunox yang nanti ya kalau udah mendapatkan ya 2 atau 3 item lah. Ini Chaos Assault-nya udah mulai berasa ke arah Yisansin itu cepret. Oh iya, yang penting ya Pak Pulung ya, ketika Chronodesnya nggak deket-deket sama Yusin Sin, itu oke lah. Karena kalau misalnya nggak sengaja lewat depan mukanya aja, Ya. nggak sengaja aja kayak nggak bilang permisi, slebeo Pak pakai pedang. Pedangnya itu Pak, karena setelah menggunakan pedang itu kan 2 damage setelah itu kan mesti mendapat tambahan damage lagi gitu, itu bakal sakit banget. Tapi setidaknya Ya, ada Atlas Pak, ini salah langkah aja menggunakan zaman Force juga Chronodes Synchrovision lewat depan Atlas, langsung dibanting Pak. Masalah tadi retri ya kalau nggak salah ya Haritnya ya. ya benar. Kalau setahu aku sih Retribution. Retri ya. Terakhir sebelum Nah, dia ini masuk ke ini Retribution, cuma hati-hati Pak. bisa diganti juga Pak.
Siapa tahu, kita bakal lihat juga. Oke, kita bakal langsung menyaksikan kali ini di game yang kedua. EVOS Legends akan memantapkan kemenangan mereka dengan 2-0. Ataukah sang kawanan serigala mengaum? Retri ternyata digunakan oleh Retri kan? Yes. Wih, buset, Firaga Armor langsung pecah aja habis ditampol-tampol sama Pendragon ya. Yes, bener banget. Pendragon masih punya Regen, Firaga Armornya udah pecah, bakal coba dipaksa. Di sini udah punya Tornado, kayaknya super awat di arah bottom lane bakal sedikit kesulitan melawan seorang Pendragon. Dan kalau di arah mid lane, lihat One-nya Sakaratul Maut. Ini bahaya banget, One-nya terpana api asmara kalau first blood didapatkan oleh tim Gameflix. Ini berbahaya banget karena bakal bisa dikontes tentunya. Masih ada quicksand dari seorang Pendragon yang menyelamatkan diri dia dari first blood di arah bottom lane. Ini dia asik banget quicksand, tapi Hilda harus hilang karena tadi ada satu sharing torrent yang kita lihat mendapatkan player tersebut. Hampir saja satu buah bisa lalu mengenai ke seorang Clay, tapi ternyata masih lewat ketek, tidak terlalu sakit, tidak terkena malah sama sekali. Dan Rek bakal memaksa pergerakan dari Renasmi, berhasil mendapatkan satu buah Little Wanderer dan langsung ada Garoti. Solitaire dikeluarkan, Fredo masih ada flicker, Atlas dari Fredo tidak berhasil di pick off. Masih selamat Fredonya menembus speed dari Turtle. Selamatlah dia, One masih level 3. Sementara untuk Mars juga masih level 3 dengan seluruh kekuatan yang mencoba untuk langsung Bajan bakal coba masak ke arah seorang Clay, tapi kali ini belum ada Zaman Force. Mungkin kalau ada Zaman Force bisa di follow oleh seorang One. Sedangkan Fredo bakal menuju ke arah red buff untuk mendapatkan satu buah red buff terlebih dahulu. Dan kalian bisa nonton MPLID bersama Papi dan Ki, Angsa dan juga Luminaire. Luminaire, tapi Bajan mencoba mengganggu untuk sekarang. Hampir aja dia tertangkap, tapi hati-hati di belakangnya ada si Raja Api, ada Valir ngebuat slow, ngebuat stun Sui. Sebel banget lah pokoknya ya. Bukan hanya itu aja, lihat sampai seorang Pendragon membantu ke arah mid lane. Tandanya mid lane memang benar-benar cukup kesulitan. Dan One kehilangan red buff-nya sepertinya kali ini ya. Iya, One tidak mendapatkan red buff-nya. Mars sudah level 5, One masih level 4 tertinggal sejauh ini. Tapi untuk Fredo masih level 3. Pendragon, iya Gon, terus Gon. Satu tarat lagi Gon, ayo. Ya, tapi kali ini mulai untuk mundur. Lihat Pendragon dengan ada I can show you the world. Dan langsung dipaksa oleh seorang One. Dengan ada Synchro Vision dan Chronodes. Satu hit terakhir tidak berhasil dari turret seorang One. Dari Nasmi malah kembali lagi dengan Regen yang cukup keras. Tapi Rexy harus mulai terbakar api asmara. Terkena satu buah seri torrent. Dan lihat, One last hit oleh seorang Clay berhasil ditumbangkan. Dan Rexy ini bencana untuk Rexy. Dia nggak boleh terlalu offside. Dia hanya bisa ngebuka saja. Karena Rexy gak bisa menahan damage dari seorang Clay. Apalagi udah di burst fireball dia ketika ultimate telah diaktifkan. Iya, Pak, ini Clay-nya pinter banget, baik banget permainan. 2 poin yang didapatkan oleh Kevin Harum itu berasal dari Clay. Dan ada satu bantingan tadi. Haritnya, yaitu One harus menjadi korban. Oh my god, dan sekarang blue buff-nya diambil. Yes, bukan hanya itu aja, para pemain dari tim Genflix, Aerof bakal coba untuk mendapatkan satu buah turtle. Pendragon udah bakal coba nih, kalau Pendragon masuk ini bakal bencana banget sih, nggak boleh masuk. Pendragon harus merelakan turtle yang pertama untuk tim Genflix Aerowolf. Wah, untuk goalnya juga udah mulai berasa sekarang berbeda sekitar 2.500-an. Untuk sisi goal dari masing-masing pemain juga udah berbeda sekitar 1.000 antara Harit dan juga Yisansin. Bener banget, kali ini Watt udah gak punya Firaga Armor. Dan bisa dibilang ini dari One yang tertinggal outfarm banget. Mereka cuma punya 1.500 untuk seorang One. Sedangkan 2.700 untuk seorang Mars. Terpaut jauh, 3 assist didapatkan Mars. Sedangkan One yang udah terpick off satu kali kehilangan semua buff-nya. Iya, mendadak ada bantingan itu tadi yang gue omongin di awal-awal. Harit harus berhati-hati karena dia membawa Retribution. Dan sekarang Fredo dengan Atlasnya mencoba untuk mengambil. Dan ada satu bantingan lagi. Harit, apakah dia bisa selamat? Tapi masih belum menyerah, malah dibakar oleh Valir. Begitu manisnya permainan dari Gameplay Aerowolf. Tapi bukan hanya itu aja, habis Alrode seorang Rezi mengenai seorang Clay, tapi tidak ada follow up lagi. Para pemain dari tim Genflix mereka lebih perkasa untuk game yang kedua kali ini. Mereka memantapkan diri mereka di 3 lane yang berbeda. Sedangkan lihat, EVOS Legends mereka struggle Israel, dibakar sedikit demi sedikit. Bajan dibakar jadi Bajan goreng, Bajan bakar, burst fireball. Dan replay by Axe kali ini di arah bottom lane. Iya,
Ya, mungkin dari sini dia masih bisa mengelak ya, tapi setidaknya posisinya terbuka dari tempat yang lain. Ada Clay yang melihat, ada ruang terbuka, langsung bisikan habis dengan burst fireball-nya. Hilang sudah Harit untuk Yes, Chaos Assault kali ini dari seorang Rek. Udah punya Darkeningnya udah dipakai. Dengan Pendragon masih struggle Israel di arah top lane. Dan item yang dimiliki oleh seorang Mars menuju ke arah Blade of Despair. Dan yang paling tajir, yang paling mapan di EVOS Legends adalah Pendragon Pendragon dengan 2.800 net worth. Dan dia lebih memilih untuk melakukan cutting minion terlebih dahulu di arah top lane. Ini berbahaya banget kalau terlalu offside. Fredo bakal coba untuk mancing ke arah Bajan. Apakah bakal ada fatality untuk seorang Bajan? Tapi Fredo tidak. Fredo mau lebih. Fredo mau seorang Wan. Zaman Force telah dikeluarkan. Bajan ditumbangkan. Gak ada cover untuk seorang Wan. Kali ini bencana. EVOS Legends Wan-nya pun gak bisa dapetin retribution-nya. God buff-nya, sorry, blue buff-nya diamankan oleh seorang Mars Papuluk. Ini bencana untuk EVOS Legends. Clay pinter banget tadi, sangat-sangat mengganggu dengan menggunakan Valir. Untuk blue buff-nya pun udah hilang lagi kesempatan untuk Harit bisa mendapatkan satu source tambahan untuk dirinya. 3.100 dimiliki oleh Pendragon, tapi sementara untuk Harit ada 2.400 berbanding sekitar 2.000. Lihat aja Sansin-nya udah langsung mengarah ke Blade of Despair. Yes, alright. Lihat, bakal coba menuju ke arah top lane. Bajan struggle Israel dan berhasil melakukan cutting minion. Ternyata Rinasmi tidak berhasil mendapatkan satu buah turret di arah top lane. Iya, dan untuk Selena pun belum begitu banyak lele yang bisa dilemparkan ke depan kan dari tadi. Mereka juga di zoning, terus mereka ditekan habis-habisan. Di bagian bawah satu ototarinnya pun harus ditumpangkan, tapi di atas sepertinya ada sebuah tekanan yang diberikan oleh anak-anak EVOS. Dan sekarang ada bantingan, langsung aja Last Insanity. Sedikit lagi HP tersisa dan Clay pun harus ditumbangkan. Sementara itu untuk Rex yang menjadi korban juga. Rex beserta dengan Wan bekerja sama ingin mendapatkan Uranus, tapi Uranus masih ingin lebih. Right, di sini Wan yang udah punya Calamity Reaper harus mundur balik kali ini. Rek juga harus recall, tapi Rinasmi masih mencoba untuk memaksakan keadaan supaya Rek tidak recall. Sedangkan di arah bottom lane, seorang Pendragon benar-benar try hard untuk mendapatkan turret-turret yang dicicil oleh Genflix Arrow Wolf. Kali ini berhasil diamankan oleh Pendragon. Iya Pak, berhasil untuk mendapatkan satu auto turret di bottom lane-nya. Setidaknya walaupun mereka dalam keadaan tertekan, masih ada objektif yang bisa mereka ambil sejauh ini. Wan masih level 9 ketinggalan, 2 level. Udah ada satu Raging Sandstorm dikeluarkan oleh Pendragon. Yes, Pendragon tadinya nggak punya ultimate kali ini kalau mereka memaksa war di arah blue buff. Lihat Fredo udah standby on possession kali ini. Kita lihat para pemain dari Genflix sepertinya tahu blue buff dari Wan sudah bakal muncul dan betul sekali Rinasmi sudah berada di garis depan. Fredo juga sudah berada di rumput. Clay sudah bertemu dengan seorang Bajan kali ini. Langsung di zoning seperti yang udah kuduga. Wan gak dikasih blue buffnya. Wan coba dipaksa. Fatality telah dikeluarkan. Wan langsung dihilangkan dan ini bencana untuk EVOS Legends. Mereka kehilangan 3 playernya. Mereka kehilangan sebuah sampai blue buffnya. Rex coba bertahan. Masih ada seorang Pendragon. 1 versus 4. Double kill. Looking for triple kill. Dan lihat apakah dia bakal diamankan. Oh my god. Quicksand save the day. Darahnya masih banyak Koji. Dan lihat Pendragon masih mencoba untuk mundur dan ternyata kali ini tersantan. Oh my god. Wipe out untuk EVOS Legends dan ini bencana. Darahnya masih banyak Koji. Dia ke regen RP di tengah-tengah umum. Benar-benar hal yang di luar dugaan dilakukan sempat-sempatnya. Dia melakukan sebuah regen HP di tengah-tengah pertempuran. Triple kill yang didapatkan oleh Pendragon benar-benar kebantu. Kalau tadi nggak ada triple kill yang diambil, bisa aja tartarnya langsung habis atas bawah depan belakang ini Ji ya. Benar banget, dan bukan hanya itu aja Pak Pulung. Kalau misalnya tadi buffnya berhasil diapatin sama Wan, terus tim fight CC-nya udah berhasil dihindari sama Wan, itu bisa dibalikan keadaan sih. Iya. Tapi sayangnya bagus banget dari Fredo-nya, dia dapetin banyak. Lihat Fredo punya 8 assist dan ini statistik dari Bajan dan juga Fredo. Yang memiliki gold lebih unggul adalah Fredo di posisi ke-40. Sedangkan KDA lebih ke arah seorang Bajan dengan perolehan 3.4. Sulit banget sih di sini. Wan-nya mau bergerak gimana? Mereka harus langsung nge-bait dulu ke arah Atlas, di mana Atas nantinya mengeluarkan satu fatalingnya, baru nanti di situ untuk Harit bisa bergerak bebas. Karena sekarang bahaya banget dari tadi di zoning. Wan-nya dibanting, selalu dibanting untuk yang pertama kalinya dan mengakibatkan Wan selalu hilang untuk awal-awal pertempuran.
Bener banget, Trek udah nggak punya order brilliant, sedangkan Bajan bakal coba untuk menggunakan dengan combat ritualnya. Tapi di arah belakang Pendragon, Mountain Shaker telah dikeluarkan oleh seorang Mars. Udah terbuka visionnya, langsung ke arah seorang Mars. Kali ini gak ada apa-apa, gak ada follow up. Udah keluar Fatali, Awan mencoba menggunakan satu buah sabar Mars kiri kanan depan belakang dari Nasmi masih bertahan. Tidak ada yang tumbang dari Gameplay Iron Wolf. Dibalikan lagi keadaannya, lihat Fredo mengejar seorang Wan dengan adanya gurita yang cukup kencang. Fatali belum dikeluarkan, kali ini Fredo ternyata udah gak ada Fatalinya dan Bajan masih bisa hidup ke arah belakang. Benar sekali, nggak ada yang tumbang kali ini untuk masing-masing tim setelah melakukan fight di tengah-tengah ataupun di depan dari tim Turtle ataupun Fitlord. Sementara untuk Wan sendiri benar-benar nggak mendapatkan satu blue buff dari tadi. Dia harus puasa blue buff, nggak bisa melakukan banyak pergerakan, mananya akan habis banget. Belum lagi cooldown yang dia dapatkan. Ya, itulah yang sangat-sangat dibutuhkan dari blue buff tersebut gitu loh. Yes, bukan. Hanya itu aja para pemain dari tim Genflix, mereka mengungguli dari segi network dengan 32.000 dan satu buah Bajan. Di sana mencoba untuk memukul mundur seorang Fredo, baku hantam dengan adanya combat ritual. Sedangkan di arah bottom lane mereka, tim Genflix masih fokus untuk dapetin turret. Alot banget pertandingan di game kedua kali ini. Kedua belah pihak benar-benar ngotot dari sisi tim fight-nya Pak Pulo. Iya Bapak, sementara itu Ice Spin One kali ini udah diambil juga lewat. Tidaknya ada efek slow yang bisa dihasilkan dari bola-bola api ataupun lain yang dia milikin. Sementara ini udah ada pergerakan dan dibanting langsung untuk Rexinya. Akankah dia selamat, tapi masih bisa selamat. Zaman Force dikeluarkan, akankah ada korban, tapi malah Pendragon yang menjadi korban yang pertama. Wan masih bisa melakukan sebuah pergerakan, tapi mananya coba lihat. Tersisa sedikit lagi. Pendragon terpick off solo pick oleh seorang Watt di arah top lane. Watt 301 berhasil mengamankan 3 poin tanpa terpick off sama sekali. Benar-benar permainan yang luar biasa dari Super Awat dan langsung ada stiker M1 dari seorang Fredo. Ini kita lihat di arah top lane. Bakal coba fokus sedikit demi sedikit dari Genflix. Mereka mengandangi para pemain dari tim EVOS Legends. Gak ngasih nafas sama sekali. Wan udah punya konser energi. Pedal of Even, Calamity Reaper tadi tidak bisa menembus permainan dari seorang Fredo. Fredo dikasih tempat cukup perkasa, bakal coba dipaksa, ternyata tidak ada yang berani sekalipun seorang Resi mengenai seorang Fredo. Ya cuman balik lagi kalau ini sampai dibawa nanti ke late game, mungkin sebuah keuntungan hadir untuk Genflix Iron Wolf gitu. Karena mereka memiliki marksman, tapi setidaknya untuk Event Legends sendiri, seluruh playernya akan memiliki full item juga. Jadi untuk apa ya, kesempatannya bisa dibilang ya masih 50-50 juga sampai nantinya ke arah late game. Tapi bagi siapapun yang bisa memanfaatkan momentum, ya kita lihat aja. Dialah yang akan berhasil untuk memenangkan game yang kedua kali ini. Udah masuk ke menit 12:30 detik dan blue buff-nya pun masih menjadi milik dari Mars. Masih menjadi misteri kali ini dari tim Genflix Iron Wolf. Mereka benar-benar kuat di game kedua dan Fredo seorang diri di tengah jalan melakukan blok terhadap minion yang dimiliki tim EVOS Legends. Supaya para minion dari tim EVOS Legends dilepas tuh, lihat. Tahu nggak lu kenapa dilepas? Kenapa? Biar lotnya barengan sampainya. Tuh dilepas, nggak di clear dulu minnya, sabar. Lihat baru dicicil pelan-pelan sama Clay-nya dan di arah bottom lane mereka udah siap untuk fight. Dan item yang dimiliki dari seorang Khalid nih udah Rose Gold Meteor. Adanya dia bakal lebih kuat lagi untuk di arah team fight dari dalam bottom lane. Bapak Lord terhormat udah mulai mengamuk menuju ke arah ini. Bitter Turret bakal coba dipanculin Asminya. Seberat darah udah hilang tapi lihat Fredo-nya perkasa. Water Shaker telah dikeluarkan. Ini bencana sekali untuk EVOS Legends. Mereka benar-benar harus berada di dalam kandang. Ini benar-benar tukang Somai kan jemput gol Somai kan langsung dari langsung keluar. Wah. Dan lihat masih bertahan ini. 3 player hilang, 4 player hilang. Dan wipe out dan ini bencana. EVOS Legends dipaksa menuju ke